Ini Tuhan, ini kami Bapa, ucap syukur untuk siang hari ini. Kami saat ini berkumpul kembali di sini. Bahwa kami masuk lebih dalam Tuhan, ke dalam hati, ke dalam hadirat Ilahi. Kami mau merasakan Tuhan, indahnya dalam hadirat-Mu yang kudus, membawa pujian penyembahan kami. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah di atas segalanya. Engkau yang punya otoritas penuh atas hidup setiap kami. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kami tanggalkan semua hal yang merintangi kami dengan Engkau, Tuhan. Kekuatan di dalam jiwa kami sendiri, tergantungan kami dengan jiwa ini, Tuhan, kami lepaskan ke semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua pikiran yang mengembara, semua roh ketakutan, terlepas semuanya, beban-beban apapun, masalah-masalah apapun kami tanggalkan saat ini. Kami hanya mau menyembah Engkau saat ini. Haleluya. Kami tenggelam dalam dipenuhi cahaya. Oh, Spirit Lord, let your Spirit Lord. We magnify your name, Lord. We magnify your name. Kehadiratmu di tempat kudusmu, kadang seperti puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan, dan selalu memuji dan menyembah pilihanku, pengasihanku, keputusanmu penuh di hati ini. Semangat dalam baitmu, bersungguh di kakimu, hingga kemuliaanmu kau nyata dalamku. Masuk hadiratmu, masuk ke dalam hadiratmu, ke tempat kudusmu, dan kata
kata selain puji dan sembah. Saat di sini alangkah indahnya Tuhan, ya Tuhan, sama selalu di dan menyenangkan Engkau Tuhan, dianku Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusanmu penuh di tempat ini. Ku sembahkan dalam hatiku, tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyatanya. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan ya Tuhan, biar kemuliaan-Mu nyata dalam hidup setiap kami. Inilah pujian dan penyembahan kami dalam hadirat-Mu, kami menyembah. Biar kekudusan-Mu memenuhi diri kami, hidup kami, segalanya Tuhan, melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Saat itu biar kami nyatakan Tuhan, damai sejahtera-Mu penuh atas setiap kami, melimpah, menyingkirkan semua rasa ketakutan, menyingkirkan semua kecewa, menyingkirkan segala macam negatif thinking Tuhan, apapun itu. Karena kami tahu Engkau yang memelihara hidup setiap kami. Kami aman di dalam tangan. Ada kuat kuasa-Mu yang menaungi setiap kami. Hidup kami dipegang oleh Tuhan. Ada keselamatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih yang begitu luar biasa memenuhi setiap kami. Biar kami punya hati yang rendah hati Tuhan. Terus mau diajar, mau dituntun, mau dibimbing. Dan biar kami punya pengharapan yang lebih lagi akan pemeliharaan-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terus meluap dari sejahtera. Apapun yang terjadi, yang sedang kami hadapi, apapun yang akhir-akhir ini kami sedang hadapi di tempat di mana kami tinggal Tuhan. Itu tidak merontokkan iman kami, tidak melemahkan iman kami Tuhan. Tidak membuat kami takut. Tapi kami tetap punya iman dan pengharapan bahwa Engkau yang berotoritas, Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Kami berkatakan shalom Tuhan atas bangsa ini. Kami juga berkatakan shalom untuk hidup setiap kami Tuhan. Keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Engkau yang menaunginya. Bagi bangsa ini berdiri dan doa kami kepadamu
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu ditinggikan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, benar bagi saat ini berdiri dan doa kami kepadamu, sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas hidup kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Tuhan, biar damai-Mu yang melampaui segala akal itu, Tuhan, yang mengisi setiap Tuhan, setiap sel apapun dalam hidup kami. Damai-Mu yang melingkupi setiap kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami mau belajar di dalam RRS ini, Tuhan. Kami percaya bahwa banyak yang mau Roh Kudus ajarkan pada setiap kami, yang membuka paradigma kami kembali, memperbarui pikiran kami, Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin mengerti dan dituntut oleh Roh Kudus dalam menghadapi, dalam menjalani hidup kami. Terima kasih, kami buka hati, dan biar Roh Kudus yang berbicara melalui Pak Edi, apapun yang akan Roh Kudus sampaikan, biar tertanam di hati setiap kami, bertumbuh, berbuah manis. Kami memberkati sore hari ini, memberkati semua perlengkapan yang kami pakai, semuanya berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berucap syukur. Amin. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan. Pada capek ya kemarin demo ya. Puji Tuhan ya, bukan demo, maksudnya demo berdoa untuk bangsa Indonesia. Ya toh. Gereja juga berdemo Pak Edi, ya demonya doa. Luar biasa ya. Banyak orang berdoa. Kemarin juga kami ya doa dari pagi sampai malam berdoa terus. Ya, karena kami harus berjaga-jaga di mana kita dibuang di situ supaya kota kita itu aman. Ya, terutama memang kita mendoakan bangsa negara kita Indonesia, karena Indonesia baru diliputi amarah, roh amarah, ya, roh kedengkian, kebencian. Nah, di situ kita harus tahu rohnya di mana. Nah, di situ kan, kalau kita hanya berdoa, ya, kita nggak ngerti di mana sebenarnya letaknya. Ya, seperti Paulus berbicara, ya, aku tidak asal meninju. Nah, seperti itu. Jadi kita tepat sasaran. Kalau nggak tepat, waduh, itu sangat berbahaya sekali. Ya, sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang apa ya di YouTube apa di TikTok itu Indonesia gelap gini gini gini. Oh, 3 minggu yang lalu Tuhan berbicara dengan saya, telat. Saya ngomong telat. Kalau Tuhan berbicara kepadamu hari ini telat. Kenapa kamu tidak pernah mendoain bangsa Indonesia? Kadang-kadang seperti itu ya saudara. Makanya digoncang seperti ini supaya apa? Kita ini bangsa Indonesia supaya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Khususnya
Gereja-gereja Tuhan harus bersatu. Saudara pernah dengar khotbahnya tentang Niniwe? Bagaimana Niniwe mau dihancurin, ya. Nah, seperti sama sebenarnya. Sodom dan Gomora juga sama ya. Di situ hanya ada Abraham, ya. Abraham sampai menawar dari berapa? 50 sampai 10 atau tinggal 15 itu. Kalau ada 10 orang aku selamatkan. Nah, kita ini Saudara ada berapa juta, ya. Nah, di situ loh Saudara. Jadi jangan pernah lepas mendoakan untuk bangsa kita ya. Kita harus ngerti di mana sih roh-roh pemberontakan ini loh isi. Yang sebenar itu kan seperti itu, seperti yang nanti firman saya akan sampaikan, anak panah kemenangan. Coba saudara orang manah itu, panah itu kan tepat sasaran ya. Kalau tidak tepat sasaran, ya kira-kira kalau saya bidik ndak tepat tuh kan ndak ada nilainya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengerti juga kenapa sih kok bisa kayak gini, ya. Harus ngerti tanya Tuhan, apa yang harus kita perangi selama ini, khususnya terutama di kota-kota kita ya, supaya kota kita tuh aman. Karena kesejahteraanmu, kesejahteraan kita juga, ya. Apalagi ada isu nanti yang akan dijarah tokonya etnis Tionghoa. Nah, siapa yang Tionghoa di sini ya? Nggak ada kan? Indonesia semua kan? Ya saudara, kadang-kala kita dibius pikirannya. "Wah, aku Tionghoa. Enggak, saya orang Indonesia. Jadi nggak takut, saudara. Jadi jangan jangan sering lihat TikTok itu ya, saudara. Banyak kabar-kabar yang nggak baik ya toh. Terus ada juga saya dengar kemarin bulan September apa-apa hari pengangkatan apa-apa rapture. Saudara, saya kaget juga loh lucu ya. Masa dan waktu apalagi itu ya, Tuhan Yesus saja ndak tahu, dia tahu kan hebat toh berarti. Berarti kan apa ya, ada sesuatu sebenarnya terus kita apa terus ngomong gini sama orang itu sesat Pak Edi, saya katakan tidak sesat juga. Itu mengingatkan kita cumaan yang sudah tahu kayak kita itu harus berjaga-jaga walaupun itu tuh salah. Seperti itu loh Saudara. Supaya mengingatkan kita, oh ya, aku harus berjaga-jaga. Siapa tahu memang belum ada pengangkatan nanti malam kita pulang ke rumah Bapak kan kita nggak sadar. Benar nggak Saudara? Ya sebenarnya Tuhan itu mengingatkan Tuhan yang tidak masuk akal semuanya lah. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Nah di situ. Jadi kita harus banyak mengerti. Makanya saudara, supaya kita lebih banyak mengerti, ikut RRS. Sama pemuritan. Itu penting sekali. Supaya apa? Kita diperlengkapi. Ya, teman-teman kita yang sudah pulang duluan, mereka sudah mendapat mahkota. Sukacita abadi menjadi kepunyaannya. Dia sudah pulang ke rumah Bapa, membawa berkas-berkasnya. Loh, ini Tuhan, aku sudah bawa berkasnya, aku sudah pemuritan, aku sudah ikut RRS, aku sudah melayani jiwa-jiwa. Seperti itu, jadi Tuhan itu menerima. Ya kan? Ada itu ayatnya, ya di Mazmur 123 ya. Ya orang maju menangis sambil menabur benih, dia pulang nanti membawa berkas-berkasnya semuanya. Ya itu nanti diperhitungkan sama Tuhan, ada hitung-hitungannya. Matius berapa itu Saudara? Matius 5. Semua itu ada hitung-hitungannya supaya kita sadar Saudara, seperti itu. Hari ini saya dapat tema anak panah kemenangan. Kemarin Bu Neng juga, wah kok anu ya Pak Edi, peneguhan. Waduh peneguhan. Kayak orang menikah. Teguhkan. Ya, saya akan bahas, ini sudah banyak yang bahas juga, tetapi saya akan bahas secara profetik. Pesan Tuhan, kenabiannya, bagaimana firman itu akan jadi daging. Ya, jadi tidak abal-abal lagi firman itu. Supaya kita mengalami semua di RRS ini. Supaya apa? Banyak jiwa yang dimenangkan, ya. Ada banyak orang-orang yang hanya dikasihi perumpamaan,
Ada juga yang dikasih tentang rahasia-rahasia kerajaan Allah. Saudara tinggal pilih mana, saudara. Perumpamaan atau rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kalau saudara merasa kehausan dan kelaparan, pasti dikasih rahasia-rahasia kerajaan Allah dibukakan. Karena di akhir zaman ini saudara harus butuh kuasa Tuhan yang supranatural. Ada pengurapan-pengurapan baru supaya saudara mengalami hal-hal yang baru di dalam hidup saudara dan saya. Memperlengkapi. Kalau saudara nggak diperlengkapi dengan urapan yang baru, saudara akan sia-sia hidupmu, saudara. Di akhir zaman ini tidak mudah. Banyak orang yang mencari uang tuh susahnya minta ampun, benar enggak, saudara? Ya Pak Edi, tidak ada yang buang sih. Iya memang, ya saudara. Tapi sekarang bekerja itu coba susahnya minta ampun. Sekarang teknologi semakin maju, AI. Kemarin anaknya Bapak Gembala datang yang dari Singapura sama Kanada. Dia cerita sekarang itu sangat berbahaya sekali. Berbahayanya kenapa? AI sudah mulai banyak. Sekarang tenaga kerja banyak yang di PHK. Di Singapura tuh banyak yang di PHK. Saya kira cuma Indonesia, saudara. Ternyata Singapura tuh banyak sekali yang di PHK. Kemarin datang anaknya Bapak Gembala, dia cerita. Ngeri Pak Edi, sekarang itu sudah dikendalikan pakai robot. Karena kosnya lebih rendah katanya seperti itu. Kenapa? Coba kalau robot, nggak usah pakai penerangan, tadi gelapi lampunya, saudara. Sudah dia bisa bekerja. Benar nggak? Dan produksinya pasti bagus dan presisi banget. Kalau manusia yang bekerja bisa salah, ya bisa 1 digit aja, 0, berapa bisa salah, bisa rusak semua. Tapi kalau robot, saudara, saudara, banyak nanti saudara. Disitulah mulai kuda hitam muncul, saudara. Nanti di akhir zaman, saudara. Di situ nanti kita akan merasakan. Untuk itu, saudara butuh perlengkapan. Apa? Pengurapan-pengurapan baru, anak panah kenangan. Supaya saudara setiap membidik sesuatu itu selalu menang. Tidak lose saja, saudara. Karena banyak orang-orang sekarang itu kalah. Anak-anak Tuhan banyak yang kalah. Banyak orang yang konseling. Konselingnya apa, saudara? Masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah kepercayaan. Dia bilang begini, Pak Edi, aku sudah berdoa apa yang disuruh Pak Edi. Tetapi toh kenapa Pak Edi? Masalah semakin banyak, semakin berat kalau saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya berdoa Pak Edi setiap hari. Tetapi kenapa masalah semakin banyak dan semakin berat? Untungnya saya bisa jawab dengan baik secara Alkitabiah. Karena apa? Patokan saya selalu Alkitab. Saudara. Saya ngomong sama dia, justru kalau kamu berdoa itu malah banyak masalah. Wajar. Kenapa? Setan tidak suka kalau kamu suka berdoa semakin dekat sama Tuhan. Makanya dikasih masalah terus sama setan supaya engkau selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku semakin dekat padamu, doa kok malah penyakit semakin parah, tidak sembuh-sembuh. Kenapa masalah semakin bertubi-tubi, Tuhan? Kadang-kala kita nggak sadar kita menyalahkan Tuhan. Benar nggak, saudara? Itu tertulis di Alkitab, di Kejadian 3. Adam, di mana engkau? Tuhan datang itu. Dia sembunyi. Kenapa kau sembunyi? Aku telanjang, Tuhan. Siapa yang ngomong kamu telanjang? Ya. Setan, Tuhan. Loh, kok tahu kamu? Ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku, nyalahkan Tuhan. Benar gak, saudara? Selalu itu menyalahkan Tuhan. Adam. Kurang ajar gak, saudara? Kadang-kadang hanya pikiran, saudara. Saya sudah berdoa, Pak Edi. Tapi kenapa tuh, Pak Edi? Sakitku tidak sembuh-sembuh. Kenapa aku tidak diberkati, Pak Edi? Kalau kita sudah menyalahkan Tuhan, berarti saudara percaya sama siapa? Percaya sama iblis. Benar nggak? Iblis itu licik. Yohanes 10 ayat 10. Setan, pencuri, datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang memberi hidup dan memberi kelimpahan. Kadang-kadang banyak itu konseling seperti itu, saudara. Ya saya jawab, kalau kamu semakin dekat Tuhan tuh masalah semakin gede. Karena kamu salah melihat. Ya. Kamu hanya melihat masalah.
Tetapi kamu tidak menilai Tuhan. Sekarang dibalik. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan aku punya masalah besar. Jangan, dibalik. Hai masalah aku punya Tuhan yang besar. Benar enggak saudara? Nanti Tuhannya akan besar. Kalau kita selalu ngomong, Tuhan aku punya masalah yang besar, itu semakin besar masalahnya. Karena Tuhannya semakin kecil. Dan menyalahkan Tuhan. Justru disitulah ditipu oleh iblis. Supaya saudara tidak berdoa. Nah gimana Pak Edi? Saya sudah berdoa 3 bulan. Tidak kunjung saya dapat berkat. Saya telepon BRI dan BCA. 3 hari sudah datang di rumah. Tinggal persyaratan saja sudah turun Pak Edi, bayangkan. Saya tidak bisa ngomong juga. Wah kamu tuh, ternyata kamu butuh uang toh. Gampang butuh uang saya bilang. Loh, banyak loh saudara, saya juga dijebleskan saudara, dibenturkan hal-hal seperti itu sama teman. Bayangkan, saya telepon BCA atau BRI Pak Edi, 3 hari datang. Apa iya toh? Lo Pak Edi nggak percaya? Coba telepon saya telepon sama yang di atas saja. Saudara, tapi itu kenyataan loh. Benar saudara. Akhirnya apa saudara? Nggak bisa bayar. Ya, saudara, terus apa saudara? Nelpon saya lagi. Pak, rumahku mau disita. Saya ngomong, puji Tuhan, kalau rumahmu mau disita. Ya kamu utang harus bayar. Saya bilang gitu. Ya, maaf kata, saya bilang gitu. Kamu salah alamat cara berdoanya. Nah di situ banyak sekali orang-orang anak-anak Tuhan tidak mengerti. Pikirannya ini loh saudara. Ngeri sekali. Nah ini sama. Apa yang dikatakan di sini tentang anak panah kemenangan di 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 19. Saya akan bacakan putus-putus saja ya supaya saudara paham. Karena anak saya bacain sampai selesai, profetiknya nanti tidak ketok. Pesan Tuhannya itu tidak kelihatan. Cuma kamu suruh bertobat, suruh baca firman, suruh berdoa untuk Indonesia. Ya, padahal banyak jiwa yang harus dimenangkan di Indonesia. Ya. Sebenarnya supaya apa? Panen jiwa-jiwa. Seperti itu. Justru kalau ada bencana itu, ya, saudara kalau saudara mau tahu, justru Tuhan pakai di situ untuk apa? Memenangkan jiwa. Tidak apa-apa, kios. Justru anak-anak Tuhan bangkit jadi terang. Yesaya 60 ya, bangkit menjadi terang, terangku datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasku. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasku dan kemuliaan menjadi nyata atasku. Saudara, di situ. Ayo kita baca yuk di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 19. Saya baca tapi bertahap ya, per ayat. Judulnya Kejadian Menjelang Kematian Elisa dan Keajaiban dalam Kuburnya. Tapi kuburnya tidak usah saya baca, saudara. Ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, saudara, seorang nabi besar itu aja bisa sakit. Jadi tidak ada yang di bumi ini yang kuat. Tidak ada. Jadi saudara harus mengerti. Jadi saudara, apa yang kuat itu tidak ada kecuali Tuhan Yesus. Untuk itu selalu kita tuh berharap sama Tuhan. Di dalam tubuh kita ada 3 unsur ya, roh, jiwa, dan tubuh. Harus apa saudara? Harus dipelihara. Saya cuma melihara roh, saya ikut RRS dan RTM, pemuritan terus. Nah tubuhnya tidak dijaga ya, asam urat, saudara. Kolesterol, gula darah, ya saudara. Sudah itu aja. Jiwanya enggak dirawat. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Enggak apa-apa. Nanti nak gila kan ada Pak Edi, ada RRS. Saudara. Ya jangan saudara. Orang gila tuh enggak enak. Loh kok Pak Edi tahu apa Pak Edi pernah gila? Enggak. Saya tuh selalu tanya orang gila yang sudah sembuh. Kamu waktu gila tuh enak enggak? Ya enak ya Pak Edi, makanya jangan gila lagi. Saya bilang gitu. Orang gila tuh enggak enak saudara.
Wah, jadi saudara berbahagia kalau ikut RRS jadi ngerti. Saudara, ya kalau cuma, eee, pinter khotbah tok, saudara ndak pengalaman, saudara ndak bisa apa yang diceritakan, saudara. Jadi saudara saya harapkan RRS ini jangan sampai gila, saudara. Jiwanya harus ditata benar, saudara. Jangan NPD juga. NPD tahu ya, narsistik ya. Eee, itu ngeri. Jadi nak mau gila tuh pakai narsistik dulu. Nah, nanti setelah itu, baru gila. Karena saya nangani orang-orang seperti itu NPD terus ODGJ ya. Ah, "Buning kok gini-gini apa ya? Ayo." Ah, itu ya. Jangan sampai saudara itu NPD, nanti kapan-kapan kita bahas tentang NPD itu bagus banget, ada di firman ini ada semua loh saudara. Ih, Wah itu keren sekali, jadi kita tuh banyak belajar di sini, melalui pengalaman-pengalaman itu penting sekali saudara. Nah itu, saya akan bacakan ya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda." Di sini Elisa mengalami sakit yang parah. Nah, di sini ada namanya Raja Yoas. Yoas itu muridnya Elisa. Elisa itu guru spiritualnya Yoas. Jadi saudara baca nanti saudara dari dua raja-raja satu ya saudara, supaya saudara ngerti. Nah, ini guru spiritualnya sama dengan kita. Saudara harus pandai-pandai mencari guru spiritual yang baik, yang punya karakteristik karakter-karakter ilahi, yang benar-benar dipakai Tuhan. Jangan asal di TikTok. Di TikTok apa TokTik tuh, saudara. Ya, kemarin saya, teman saya WA saya istrinya, "Pak Edi, itu suamiku gila sekarang." Loh, kok gila kenapa? Maksudnya gini Pak Edi, itu tergila-gila dengan Edis TV. Waduh, tahu Edis TV ya saudara? Tahu ya? Ah, menurut Pak Edi bagaimana? Nah, menurut saya salah itu Edis TV. Kelihatannya benar. Tapi itu kebenaran yang dibengkokkan. Banyak orang ngomong itu benar. Itu menyebabkan peperangan, berantem, menjelek-jelekan. Kasih Tuhan itu tidak seperti itu. Saya bilang gitu. Lah terus gimana? Suamiku ini loh paling bagus itu Edis TV. Saya ngomong terus saya ngomong sama suaminya. Tapi ya suaminya sudah dicuci otaknya oleh Edis TV. Wah tetep aku mau kayak Edis TV. Wah kowe diantemi nanti di Jogja, aku bilang gitu. Digebuki kamu mengkristenkan. Tidak harus seperti itu, saya bilang gitu. Memang mereka diberi hikmat lain dengan kita. Berbeda, coba Edis TV itu ada di Jogja, habis itu diparani rumahnya nanti. Benar saudara. Makanya kan dia di luar negeri, di mana itu? Di Amerika apa di London itu? Saudara, dia enggak berani tampil. Coba suruh datang di Indonesia. Wah, bisa dipanah sama Cilda itu. Kelihatannya benar ya, saudara. Memang benar. Tapi kita harus tahu mengerti ya, saudara. Kalau tidak, saudara, saudara terkecoh. Saudara menyelamatkan jiwa-jiwa itu tidak harus seperti itu. Benar. Melalui kasih. Berbeda kan sama Tuhan Yesus. Beda. Tuhan Yesus tidak pernah menjelek-jelekan, "Hei agamamu." Tidak pernah. Di Alkitab saya sekolah Alkitab juga. Tidak pernah. Tapi kalau saudara sudah terlanjur sering suka nonton Edis TV, saya kapan hari yang dikirim yang lucu-lucu itu Edis TV, saya tertawa terbahak-bahak juga. Cuma saya tidak mau seperti dia, iya toh? Seperti itu, ya itu sangat berbahaya sekali di daerah saya. Saya tidak bisa memenangkan jiwa kalau pakai model kayak gitu. Saya lebih baik model tentang memberkati, memberi makan orang-orang kaum marginal. Mereka akan lihat kita, kok kamu baik sekali. Ya, mau Pak saya doain dengan pakai agama saya. Nah, yang penting Bapak bisa sembuh. Oh ya, kita doain mengalami kesembuhan.
Bapak enggak usah pindah agama. Kalau Bapak nanti sakit, berdoalah Bapak kami yang di surga. Itu kan enak sebenarnya. Ya, saudara, enggak usah harus pindah agama. Agama itu tidak bisa menyelamatkan. Nah, di situ. Nah, ini Elisa mengalami sakit yang parah. Jadi tidak ada orang yang bisa kuat. Nah, di situ saudara. Tetapi Elisa ini tugasnya tuh luar biasa. Jadi tetap sakit saja bisa melayani. Seperti saudara kita yang sudah dipanggil pulang Tuhan. Baik Siska, Bu Eva, siapa lagi ya tuh Pak. Sing lagi ada enggak ya? Pak, siapa Pak Herlambang apa? Oh sing lagi enggak ada. Waduh. Nah itu saudara. Nanti lincah ini. Nah saudara, dia saat sakit pun dia bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus dan profetik yang luar biasa. Saudara harus mengerti tentang profetik apostolik. Profetik itu adalah kenabian. Saudara, tentang Tuhan Yesus, kuasanya tuh saudara, pengurapannya saudara. Seperti itu. Nah, saya bacakan. Yoas teriak gini. Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Yoas, ini raja muda. Tetapi pikirannya itu firman Tuhan loh saudara. Apa yang dikatakan Yoas itu apa yang seperti dikatakan Elisa. Saat gurunya Elisa dijemput sama Tuhan Richard pengangkatan. Apa saudara? Kalau engkau bisa, Elisa, engkau bisa mendapat 2 bagian dari rohku. Kalau engkau bisa melihat, akhirnya apa? Elia dan Elisa, guru dan murid ini bercakap-cakap terus di jalan. Saudara kalau baca di 2 Raja-Raja itu sebelum pengangkatan Elisa, dia bercakap-cakap apa? Firman Tuhan. Otaknya dicuci dengan firman Tuhan. Kalau hari ini saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, berarti firman Tuhan belum menyuci otak kita. Jangan-jangan di sini masih ada. Saudara khawatir, takut, cemas itu dari siapa, saudara? Dari setan. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Dia memberi roh keberanian. Tapi kenapa kok kita itu masih khawatir dan takut? Kok lebih percaya dengan masalah khawatir dan takut? Karena apa, saudara? Ini loh, 90%, 99%, peperangan terbesar itu di pikiran. Di depan ini loh, saudara, bukan di sini. Ini loh. Di otak depan ini loh, saudara. Supaya apa? Makanya kalau otak depan ini, kalau kita kecelakaan, kejeduk, jedok gitu ya, gagal otak, saudara, itu ada apa? Perubahan langsung dalam pikirannya. Mungkin bisa imannya kuat, bisa jadi pelupa. Pak, aku sering jadi pelupa. Lah, di sininya rusak. Nah, caranya bagaimana supaya di depan ini PFC ya. Ada nama PFC. Supaya pikiranku, nah orang Cina ngomong pikun. Bahasa Cinanya, pikun. Pikun tahu ya? Apa toh pikun itu? Ah, ya sudahlah itulah. Sok sering lupa. Ya, masih muda sering lupa. Ya lincah ya, jangan sok lupa loh ya. Pernah overdosis sama belum, Pak? Karena saya baru garap temanmu ini, mungkin kamu kenal. Masuk di BNN kemarin bebas saya yang megang sekarang karena ininya nah orang Jawa ngomong koplak. Sudah bodoh banget. Sudah bodoh jadi saya rawat. Saya ajak ke gereja kami. Saya sering doakan supaya PFC-nya ini sembuh. Nah, ini kalau sampai kebentur, saudara sangat berbahaya sekali. Saudara. Makanya Tuhan membuat tulang di depan ini lebih keras daripada di tengah-tengah ini, saudara. Coba yang di tengah kamu pijet gini, kan lebih empuk, ya kan saudara? Tapi di sini dipijet nggak bisa ini, atos toh keras toh.
Tuhan itu luar biasa ya. Nah, di situ. Nah, Yoas itu selalu pikirannya dikasih firman Tuhan terus. Makanya Yoas itu memerintah selama berapa? 16 tahun loh. Luar biasa dia. Begitu juga kita. Kalau pikiran kita kuasai dengan firman Tuhan terus setiap hari, saudara akan sehat terus. Saudara akan kuat terus walaupun saudara sakit. Benar, saudara. Seperti Elisa. Elisa ini sakit parah. Tetapi toh dia tetap kuat memberkati jiwa-jiwa. Yoas. Seperti Paulus. Dia ada duri dalam daging. Dia sampai teriak 3 kali. Kalau kita teriak terus. Kalau nggak kuat. Benar enggak? Bisa 1000 kali kita teriak ya sehari, saudara. Tuhan tolong, kenapa enggak disembuhkan? Tuhan tolong ini itu, saudara. Paulus bisa teriak hanya 3 kali karena apa? Penuh dengan roh. Dia ngerti. Saudara, kalau kita penuh dengan roh, enggak pernah protes sama Tuhan. Beberapa orang sebelum meninggal, ya Siska juga, tiap pagi saya itu selalu ngirimi firman. Terakhir dia jawab, saya tanyai, gimana sih keadaanmu? Puji Tuhan Pak Edi, aku semakin sehat, padahal nggak sehat. Ya, saya juga ngomong sama dia, nggak apa-apa. Di alam roh kamu tuh sehat. Bumi ini bukan rumahmu, saya bilang gitu. Bahkan, saya ngomong sama dia, ini terus terang. Sis, nanti kalau kamu pulang ke rumah Bapak, ingat kita juga ya, sampaikan kepada Bapak. Saudara, iya Pak Edi, beres. Saudara, benar. Terus saya kasih foto-foto terakhir sama saya, waktu pelayanan, waktu di Indonesia, dia nengok saya. Waktu nengok saya itu di ODGJ, saya pelayan di ODGJ, dia pengen rindu sekali di ODGJ sama suaminya, Pak Karti. Ya senang sekali. Pelukan sama ODGJ, ada foto-fotonya saya kirim dia. Wah Pak Edi, ini nostalgia ya Pak Edi ya. Aku pengen sekali Pak Edi ke ODGJ lagi. Nanti wes toh banyak ODGJ yang sudah pulang ke rumah Bapak ketemu di sana. Wah, dia tawa. Hahaha. Jangan takut meninggal, Saudara. Benar. Kalau engkau hidup harus memberi buah. Siapa itu? Paulus waktu itu ngomong gitu. Kalau aku meninggal suatu keuntungan bagi hidupku. Saudara jangan takut. Di situ, Saudara. Jangan pernah saudara ketakutan apapun juga. Setan hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri apa? Damai sukacitamu. Kalau saudara berdoa, begitu amin, masih ketakutan. Berarti saudara berdoanya pakai pikiran. Mulai sekarang coba berdoa pakai di sini. Saya pernah cerita ya. Di situ, di hati. Mari Tuhan Roh Kudus berbicaralah. Kita tidak usah ngomong terus. Nanti Roh Kudus yang akan berdoa kepada kita dengan keluh-keluhan tak terucapkan. Ada itu ayatnya. Jadi pikiran ini dikasih firman Tuhan setiap hari supaya ngerti profetiknya Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Begitu engkau berkata-kata dengan firman, firman itu hidup akan mengubah segalanya, saudara. Bukankah firman juga kata, setiap perkataanku yang keluar dari mulutku tidak pernah kembali sia-sia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4 ya, saudara, tidak salah di situ, saudara. Supaya kita memperkatakan firman mulai hari ini profetik kita. Aku orang yang diberkati Tuhan, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Saudara selalu perkatakan itu. Nyatanya Pak Edi sampai sekarang aku sudah berdoa kayak gitu, enggak kaya-kaya. Saudara kalau kaya, saudara bisa binasa. Saudara, ada ayatnya enggak? Ada. Orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga. Terus apakah orang kaya tidak masuk ke surga? Masuk kalau orang kaya yang sudah siap. Nah, saudara dan saya ini
orang-orang yang sudah siap-siap diberkati. Amin. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 9. Jangan ingin cepat kaya, maka engkau akan terjatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, saudara, ya, jangan pengen kaya, cepat kaya. Orang yang di penjara itu, saya tanya itu pasti pengen cepat kaya. Loh benar loh saudara. Di LP Wirogunan, di LP Cebongan, di Nusa Kambangan, saya tanya, kenapa kamu di penjara? Korupsi. Ya saudara, berbagai-bagai pencobaan. Jual mobilnya orang, kemarin ada 2 orang Papua. Saya tanya 372, pasal 372. Kalau di Alkitab nggak ada ya pasal 372, saudara. Adanya jangan mengingini barang milik orang lain. Nah, dia mengingini barang milik orang lain. Jual apa, saudara? Mobil rental tuh, saudara. Mobil rental dijual, saudara. Bayangkan, saudara. TKP-nya di Bantul. Di Sleman. Ketangkapnya di Sleman, maksudnya di Cebongan. Saya tanya, kenapa? Ya, saya butuh uang. Wah, itu saudara. Kadang-kala ya saudara, salah saudara cara berpikirnya. Mereka tuh anak-anak Tuhan loh saudara. Suaranya bagus-bagus, pinter gitar itu saudara. Ya, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ya, saudara. Pinter. Tetapi pikirannya masih disetir. Tidak penuh dengan firman. Sehingga melakukan kesalahan. Sama. Tetapi Yoas, Raja Yoas yang masih muda ini. Dia mengingatkan Elisa. Bapakku, bapakku. Coba saudara nanti baca atau di rumah. Itu tanda seru semua loh saudara. Bapakku, bapakku. Saudara kalau mau ngerti itu saudara. Saudara, itu keungkapan hati yang dari dalam. Profetiknya seperti itu mengingatkan Elisa juga. Akhirnya apa Elisa? Saya terlanjutkan membaca saudara. Ayat 15. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja itu. Artinya apa? Saudara mungkin hari ini sedang mengalami kemunduran rohani. Kenapa ya Tuhan? Rasanya kok tidak enak. Rasanya sudah tidak cinta mula-mula kepada Tuhan seperti anak panah. Kalau mau melaju dengan cepat, saudara harus tarik semakin mundur, semakin mundur, semakin mundur. Begitu dilepaskan, anak panah itu akan lari dengan cepat. Coba kalau nggak ditarik mundur. Apa yang terjadi? Yang tidak bisa lari, saudara. Sama dengan kehidupan kita. Tuhan kadang-kala menarik mundur kita. Supaya begitu dilepaskan waktunya Tuhan, melaju dengan cepat. Nah di situ saudara, seperti Nabi Yoas, Raja Yoas dia. Raja Yoas sama. Dia disuruh gurunya. Saudara, tetapi apa yang terjadi profetiknya saudara? Tangannya Nabi Elisa menghentikan apa? Busurnya Yoas. Saudara kalau baca, ini ada pesan yang luar biasa. Artinya apa? Banyak berdoa. Dia memegang. Di situ saudara, saya bacakan. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu, tanda seru. Ada apa ini saudara? Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu ia dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Aram itu siapa saudara? Saudara, kalau mau tahu, Aram itu sekarang Palestina ini loh saudara. Yang selalu mengganggu saudara. Kok Palestina? Suriah. Aram itu Suriah.
Yang sekarang tuh mengganggu terus. Nah, nanti profetiknya saya akan katakan di sini ya, saudara. Disitulah, saudara, Elisa menahan. Supaya apa? Yoas tidak hanya sekedar memanah, berdoa asal-asalan. Seperti Paulus, aku tidak asal meninju. Diarahkan. Kemana? Ke timur. Suruh membuka apa? Jendela. Artinya apa? Sangat sulit. Kecil dibidik. Justru saat-saat saudara mengalami masalah yang berat. Disitulah kekuatan luar biasa sama Tuhan. Yoas mau asal membidik saja. Di stop. Tumpangi tangan. Jangan. Pesannya seperti itu. Suruh membalik. Kenapa kok timur? Tidak barat, saudara. Timur itu berkata, berkat Tuhan pertama kali, saudara. Matahari terbit itu dari mana? Timur. Orang pertama kali, saudara, saudara diberkati itu pertama doa itu dari timur. Matahari sebelum terbit. Mau terbit, saudara harus banyak berdoa di sana. Saya sering berdoa, mendoakan teman-teman di RRS juga. Kalau Tuhan gerakan setiap bulan pertama, tanggal 1 seperti bulan September ini. Kalau Tuhan gerakan, beberapa orang yang di sini, sering saya voice call apa-apa itu. Saudara, ada ratusan saudara. Jadi saya bangun tuh 2:30. Selesai jam 6, setengah 6, jam 6. Jadi banyak sekali yang saya doakan teman-teman saya gereja juga, teman-teman gereja yang mengalami masalah yang berat juga. Selalu setiap bulan, bulan baru. Kenapa kok bulan baru saya selalu berdoa? Kadang-kala saudara banyak yang tidak ngerti tentang profetiknya di situ, saudara. Bulan baru, masa yang baru. Saudara harus paham di situ. Karena setiap bulan itu masanya berbeda-beda, saudara. Coba saudara lihat. Di dalam tumbuhan. Tumbuhan itu, saudara, kayak matoa, barang durian zaman dulu. Ada masanya berbuah. Saudara. Pohon ara pun juga ada masanya berbuah, saudara. Nah, sekarang kan Pak, dikasih hormon, terus berbuah terus, saudara. Itu dipacu, saudara, sebenarnya. Seperti itu. Makanya setiap orang yang makan buah sekarang nggak tambah sehat, tambah sakit, saudara. Karena apa? Tumbuhan sekarang itu dipacu pakai obat. Harusnya setahun sekali berbuah, sekarang setahun bisa setiap bulan berbuah karena dipacu pakai hormon. Jadi saudara kalau makan buah itu banyakan tidak sehat. Makanya terjadi tumbuh kista, cancer, ya saudara, tekanan darah tinggi. Seperti itu. Jadi saudara harus hati-hati di situ. Nah, pesannya dari profetik seperti inilah pesannya Tuhan. Hari-hari ini juga Tuhan mau saudara menjadi anak panah kemenangan dengan ketepatan kalau berdoa. Supaya apa? Berkat Tuhan itu turun, saudara. Banyak orang yang berkat berdoa. Berkatnya tidak turun-turun. Rasanya seperti ditutup. Tuhan, kenapa saya sudah berdoa? Kenapa engkau tidak memberkati aku? Kadang-kadang seperti itu. Toh. Karena tidak tahu posisinya yang tepat. Saudara asal mana? Seperti Yoas. Tadinya Yoas pasti saya lihat dia dari barat. Sama Elisa di stop. Karena Yoas sering terbiasa. Kebiasaan ini yang membuat orang tidak bisa fokus arahnya. Sudah terbiasa di gereja. Doanya ini. Saudara. Begitu digoncang. Langsung doanya Indonesia. Saudara, fokusnya ke Indonesia terus, saudara. Coba hari-hari ini, saudara. Di situ, saudara. Karena sudah terbiasa kesan profetiknya. Bahkan kalau ada masalah sekarang banyak hamba Tuhan yang mengejar target apa, saudara? Follower. Ya, supaya dia menciptakan follower dan dapat apa? Untung apa-apa ya itu cuan. Dapat uang katanya seperti itu. Jadi tidak usah khotbah di gereja sudah dapat cuan dari YouTuber apa-apa itu. Seperti Atta Halilintar ya. Nah, seperti itu.
Kebiasaan-kebiasaan inilah yang menyebabkan Tuhan itu tidak bisa memberkati. Tetapi mulai hari ini coba kita berdoa jangan biasa-biasa, tapi luar biasa. Amin. Saudara, menggunakan kuasa Allah. Saudara, yang bisa menghentikan kayak gini nih saudara. Hanya Tuhan saudara. Benar. Malaikat Tuhan itu sedang menyapu bersih hari-hari ini. Saudara, kamu mau tahu saudara. Dan Tuhan itu sedang menampi saudara dan saya. Mana yang buli-buli itu, mana yang beras, biji gandum, atau apa itu kulitnya. Sedang ditampi kita anak-anak Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan? Semakin rajin di dalam Tuhan, atau semakin tidak? Saudara, pencobaan yang terbesar itu apa saudara? Bukan sakit penyakit. Bukan saudara tidak punya uang. Pencobaan terbesar itu apa, saudara? Saat saudara diberi kelimpahan. Banyak orang yang jatuh saat saudara diberi kelimpahan. Tidak kuat, tidak siap. Benar, saudara. Saat uangmu di bank, depositnya belum pernah saudara diberkati Tuhan. 100 juta aja belum pernah megang, tahu-tahu diberkati Tuhan. Begitu doanya nyampe ke Tuhan, Tuhan mau berkati aku. Wah, Tuhan tuh suka. Oh iya. Berkati Tuhan. Tahu-tahu dikasih 20 miliar. Kaget nggak saudara? Kaget. Terus apa? Sorry ya Pak Edi, Cilda, Bu Mek, saya nggak bisa ikut hari ini. Saya baru ke luar negeri. Saudara. Nak tugas nggak apa-apa, ya jangan tersinggung. Nek tugas nggak apa-apa, saya pikir ya, wah cuma ngelencer ya saudara. Banyak loh orang-orang seperti itu saudara. Ya tuh. Begitu diberkati saudara, lupa semuanya dengan Tuhan. Ya, saudara tahu Elon Musk? Elon Musk itu orang yang sip, yang kuat imannya. Dia ternyata anak Tuhan. Dia dari hidup keluarga yang miskin. Tetapi ayah ibunya di dalam Tuhan termasuk Elon Musk. Tuhan menganugerahkan apa pikiran yang cemerlang, saudara. Dia orang terkaya, saudara, di dunia ini nomor 1. Apa yang dilakukan Elon Musk? Dia tidak terlalu pikiran panjang. Dia selalu berdoa. Bahkan dia sering perpuluhan. Luar biasa, saudara. Di situ dia membantu gereja-gereja, saudara. Itu Elon Musk, loh, saudara. Kok bisa punya pikiran seperti itu, loh, saudara? Belum tentu hamba-hamba Tuhan, pendeta punya pikiran seperti itu, loh, saudara. Tetapi dia luar biasa. Diberkati Tuhan luar biasa. Dia sadar pikirannya. Di situ, saudara. Kalau Elon Musk bisa, kita pun juga bisa. Saya percaya teman-teman kita yang sudah dipanggil pulang Tuhan, dia dapat mahkota kemuliaan. Saya percaya itu. Di sana sudah enak, jadi saudara tidak usah susah, tidak usah sedih, tetapi harusnya saudara bersuka cita, saudara. Seperti itu, saudara. Entah kapan kita waktunya kan kita tidak tahu juga. Giliran siapa? Siap aja, saudara. Harus mempersiapkan diri kita hari-hari ini. Supaya apa? Kelak kalau kita dipanggil pulang sudah siap seperti sahabat-sahabat kita. Mereka sudah siap semua. Terserah Tuhan Pak Edi. Terakhir Siskam. Aku sebenarnya pengen kayak pulang Pak Edi. Lah itu. Tuhan yang suka. Jangan takut mati. Orang kalau takut mati malah kehilangan nyawanya. Saudara. Jadi benar-benar Tuhan aku sudah siap Tuhan. Aku pengen Tuhan. Rindu sekali. Meluk Engkau Tuhan. Pengen sekali bersamamu Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jangan takut. Di sana tuh pasti dikasih tempat yang bagus. Di situ saudara. Jadi kita mempersiapkan diri seperti Raja Yoas disiapkan Elisa. Walaupun dia kadang masih salah membidiknya di barat terus dipegang oleh Elisa. Jangan dibidik. Buka jendela itu. Akhirnya dia mau diperintah.
Akhirnya dibuka di bidiknya. Apa yang terjadi? Ayat 18. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada raja itu, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkan ia 3 kali, kemudian ia berhenti. Nah, Yoas, dia memukul di tanah. Artinya apa? Tanah itu, saudara, berkata apa, saudara? Tanah ini milik Tuhan. Saudara harus mengerti. Tanah itu berkata apa, saudara? Berkat juga. Makanya ini, saudara harus mengerti hal-hal seperti itu. Berbahagialah saudara kalau ikut RRS, saudara. Saudara, mungkin saudara rumahmu hari ini mengalami panas. Ya Pak Edi, sekarang musim panas. Bukan itu panas maksudnya. Kenapa ya? Rumahku, kalau orang Jawa tuh ngomong pulung. Rumah ini memberkati dulu saudara. Di situ saudara. Mana? Kau pukul Kak. Dalam nama Yesus. 3 kali saudara. Tetapi apa? Hati Elisa gusar. Saya bacakan lagi. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Kenapa Yoas tuh kok cuma 3 kali? Karena pemikirannya terus ini saudara 3 kali. Waduh, aku main berdoa pagi, siang, dan malam saja. Kadang-kala seperti itu ya saudara. Coba mulai hari ini upgrade hidup saudara. Jam-jam doa saudara upgrade. Baca Alkitabnya upgrade. Ini berkata tentang kenaikan pangkatmu, berkatmu. Semakin engkau banyak berdoa, semakin berkat itu akan datang kepadamu. Engkau tidak mencari berkat, tapi engkau yang dicari berkat. Saudara, saudara kalau nangkap kupu-kupu itu percuma. Banyak orang salah menangkap kupu-kupu, saudara. Semakin kupu-kupu itu dikejar, semakin dia lari terus. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Supaya kupu-kupu itu datang. Kita menanam tanaman, saudara. Bunga-bunga yang cantik, bunga matahari, bunga apa lagi ya? Bunga Citra Lestari, saudara, itu artis ya. Nah, itu kumbang yang datang, bukan kupu. Ya saudara. Supaya apa saudara? Kupunya datang. Kupu-kupu itu kalau ada bunga, tinggal kita nangkap, sama dengan hidup kita. Berkat itu tidak usah dikejar. Kita ini yang dikejar berkat. Makanya upgrade doamu. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya apa? Saudara santai saja, saudara-saudara diberkati. Berarti Pak tidak usah bekerja, ya tetap bekerja, tapi jangan kerja itu apa ya? Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi itu apa jadinya? Ngelembur, ngelembur, saudara. Saudara, capek hidupmu, tidak ada waktu untuk Tuhan. Saudara sedang mengejar-ngejar itu target. Buat apa? Saudara, rusak badannya. Ini saudara kalau badanmu tidur terlalu malam. Ada yang sini sakit-sakitan, jangan-jangan saudara tidur terlalu malam di atas jam 12. Bertobat. Wah, kuning tuh, ngangkat tangan, bertobat, bagus itu. Jangan tidur di atas jam 12. Jangan tidur terlalu malam. Ya Pak Edi, saya tidak mau terlalu malam. Jadi saya nak tidur pagi saja. Ya tambah salah, saudara. Ya. Doa, apa? Tidur itu ya jam 9, jam 10. Sudah jangan mainan handphone. Ya jam 11 lah, saudara. Mentoknya di situ. Karena jam 12, jam 1, jam 2 itu detox, saudara. Tubuh kita tuh baik Roh Kudus. Tuhan Yesus saja tidur loh. Di mana? Di buritan kapal, saudara. Dia capek. Capek kenapa? Lihat murid-muridnya. Saudara. Suatu saat, saudara, Tuhan Yesus juga capek lihat RRS. Ini sing ikut RRS kok ya meng itu wae ya. Saudara. Aku capek ini kok enggak nambah-nambah. Saudara, ajak teman-teman yang gabung di RRS, saudara, seperti itu. Saudara, supaya apa? Tidak ada badai.
Nah, benar. Saudara kalau membiarkan Tuhan Yesus tertidur, badai itu datang. Muridnya Tuhan Yesus waktu diajak ke perahu, membiarkan Tuhan Yesus tertidur. Benar enggak, saudara? Kalau bisa tiap hari berkomunikasi dengan Tuhan, supaya Tuhan tidak tertidur. Kalau tertidur badainya datang, saudara. Benar ini. Mulai hari ini yuk kita upgrade jam-jam doa kita. Seperti Yoas. Jangan hanya 3 kali. Nabi Elisa ngomong 5 sampai berapa kali tadi? 6 apa-apa, saudara. Banyak berdoa. Hari-hari ini tanpa doa saudara nggak kuat, termasuk saya, saudara. Benar. Banyak berdoa supaya saudara kuat. Nih. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dan dengan demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Saudara, makanya Aram sekarang masih ada. Saudara, orang Suriah. Gara-gara Yoas ini, saudara. Coba kalau Yoas nurut apa yang dikatakan Nabi Elisa. Saya percaya Israel hari ini tidak ngebom Suriah terus. Saudara, kasihan juga loh saudara. Saya lihat, aduh Tuhan. Banyak anak-anak yang mengalami masalah seperti itu dibom. Saya lihat banyak yang mati, banyak yang luka. Aduh Tuhan, saya sendiri Tuhan, Tuhan. Saya teringat Yoas ini. Coba kalau memukul sampai 5-6 kali. Itu sudah dibinasakan zaman perjanjian lama. Saudara, begitu juga hidup kita. Kalau hari ini saudara tidak mengubah jam-jam doamu, apa yang terjadi saudara? Aram masih menyerang engkau. Belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pindahan, belalang pengerip akan selalu ada saudara. Untuk itu saudara, banyak terus berdoa dengan anak panah kemenangan. Puji Tuhan, nggak saya lebar panjangkan karena sudah terlalu melebar ini. Mari silakan sih udah dibahas yuk. Yuk, terima Apa yang kasih, ingin Pak. ditanyakan. Puji Tuhan ya, hari ini kita belajar mengenai anak panah kemenangan. Sudah panjang lebar tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi ya. Jadi yang tadi disampaikan Pak Edi adalah doa itu seperti anak panah. Ya kan? Harus tetap sasaran supaya ada nilainya. Kalau doanya sembarangan akhirnya tidak tepat sasaran. Yang diinginkan Tuhan tidak terjadi. Ya. Jadi waktu doa itu kan doa ya, waktu ada memanah yang tadi Pak Edi bilang, pada saat mau memanah, doa itu harus dipersiapkan, ada busurnya gitu kan, ada anak panahnya. Kemudian waktu anak panahnya itu harus ditarik dulu ke belakang. Jadi kita waktu mau berdoa, kita mau tepat sasaran, itu kita harus belajar, ada persiapan dulu. Jadi doa juga harus persiapan. Persiapannya apa? Kata Pak Edi tadi, persiapan hati. Jangan pakai pikiran. Itu persiapannya. Hati dipersiapkan ya. Terus sungguh-sungguh bahwa apa sih yang Tuhan inginkan? Persiapan hati itu. Jadi bukan keinginan kita, kembali lagi bukan keinginan kita tetapi keinginan Tuhan yang terjadi ya. Nah, waktu dipersiapkan ditarik mundur, kadang-kadang terasa kayaknya kok mesti gini mau berdoa aja kok susah ya Tuhan ya. Itu waktu ditarik mundur tuh mau berdoa aja kayaknya susah, nggak maju-maju, nggak mau berdoa, nggak bisa terlepas gitu kayaknya. Karena apa? Karena masih ada beban berat dan lain-lain. Tetapi jangan khawatir dan jangan takut. Waktu kita menyerahkan diri pada tangan Tuhan yang kuat, waktu kita mundur pun, selama kita masih tetap ada keinginan untuk berdoa, anak panah itu akan melesat maju. Ya, memang waktu ditarik mundur itu perasaannya tidak enak, kacau balau, bingung. Kenapa ya doa saya kok kayaknya nggak bisa tembus, kayak ada langit tembaga di atas yang nggak bisa nembus ke langit ya. Tuhan kenapa ini? Nah itu saat si anak panah itu dimundurkan gitu kan, ditahan dulu. Nah yang tadi dibilang waktu Yoas mau memanah ditahan oleh Elisa ya, oleh Elisa ya, ditahan ya. Kemudian yang tadi dibilang bahwa harus ada persiapan pastinya. Persiapannya yang tadi dibilang selain hati, benar-benar kita ini harus diperlengkapi juga. Yang doa yang benar, yang tepat sasaran adalah doa yang sesuai dengan firman Allah.
Jadi jangan doa yang tidak sesuai. Kalau kayak tidak sesuai itu kebanyakan keinginan daging, udah ketahuan gitu kan. Doa yang sesuai dengan firman Allah itu adalah doa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu memberkati, bersyukur, kemudian hal-hal yang baik, perkatakan yang baik yang tadi Pak Edi bilang, ya. Nah, kemudian waktu kita mau memanahkan doa kita juga, kita harus melihat benar Tuhan, melihat kebenaran Tuhan, melihat dengan benar tuh kan waktu itu kan ngeker ya, waktu diturut tarik ke belakang itu kan harus dilihat ya supaya pas di sasaran yang angka 10 yang di tengah-tengah itu harus ditarik gitu kan, harus dilihat benar-benar. Nah, kena maksudnya apa yang tadi Pak Edi salah satu mungkin ya ada tambahan sedikit bahwa kita harus melihat pada kebenaran firman Tuhannya, sasarannya di sana. Jangan melenceng kemana-mana, jangan terpengaruh dunia, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang ada di luar, ataupun yang membuat kita harusnya ke sana, sebentar ya ada ini, sebentar ada itu. Nah, seperti itu ya. Jadi harus tepat sasaran dan yang dilihat adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi sasarannya, Tuhan pasti akan mendengarkan. Nah, waktu ditarik dengan tangan yang kuat, ya gitu kan, pasti Tuhan juga mendukung kita. Makanya kenapa yang di firman Tuhan yang tadi Pak Edi sudah sampaikan juga, bahwa pada saat kita berdoa, ada kalanya kita diam dan kita melibatkan Roh Kudus. Karena di firman Tuhan berkata Roh Kudus yang akan berdoa untuk kita. Kadang-kadang kita kalau sudah nggak bisa berdoa, Roh Kudus tolong aku mesti berdoa apa? Aku nggak ngerti. Kalau nggak yang bisa bahasa roh aja. Karena apa? Kita nggak bisa berkata-kata, sudah kehabisan kata-kata, tetapi waktu kita berbahasa roh, itulah roh kita yang ikut berkata-kata bersama dengan Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi hari ini kita banyak belajar mengenai bagaimana ya anak panah kemenangan, karena kalau anak panahnya jadi anak panah itu adalah doa. Kalau doanya sesuai dengan tepat sasaran, maka akan ada nilainya. Kalau ada nilainya, maka akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya begitulah ya teman-temannya kita. Jadi kita mengerti juga bahwa waktu keadaan kesesakan, jangan lupa berdoa. Mungkin saatnya itu, aduh Tuhan, aku capek, aku nggak enak, aku sedih, aku marah, aku mungkin lagi sakit, gitu kan. Tapi tetap berusaha berdoa, Tuhan tolong aku nggak sanggup. Tapi Engkau yang memberikan aku kekuatan untuk bisa berdoa. Roh Kudus, ayo berdoa bersama di dalam hatiku. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, baiklah sebelum kita lanjutkan dengan bahasan selanjutnya, kita berfoto bersama yuk Bapak Ibu. Yang bisa buka kameranya, dipersilahkan buka kameranya. Mari kita berfoto. Adakah yang bisa buka lagi? Ada lagi? Hai Elva. Bu Nini. Yuk ada lagi, adakah? Sudah semuanya? Diana mau ikut foto? Bu Jenny Latif. Bu Lana. Lina, ada mau ikut foto? Gesya? Itu Bu Jenny Latif. Oke, yang ada aja ya. Oke, sudah siap? Bu Karuni, adakah mau ikut foto? Oke, siap ya. Terbaik termanis ya. Saya foto 2 kali. Yuk, 1, 2, 3. Yang kedua boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan pada Bu Ning buat menambahkan sesuatu. Silakan Bu Ning. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Jadi sebelum Pak Edi mau menyampaikan firman ini, saya kebetulan juga sama mendapatkan tentang cara jadi anak panahnya Tuhan. Lah, kan confirm banget kan yang tadi Pak Edi mengatakan ada peneguhan gitu, peneguhan nikah. Padahal ini benar-benar saya juga, wow ini ya aku gitu, memang benar. Ini ada kaitannya yang kemarin Bunda Hilda itu menyampaikan firman tentang gambar diri yang rusak itu. Ketika kita sudah mau dibenahi dan dibenahi, sehingga kita ini benar-benar mendapatkan kasihnya Bapa. Otomatis hidup kita kan terus disempurnakan. Jadi menjadi
anak panahnya Tuhan itu dimulai dari hal yang kecil. Karena kita ini maksudnya Yesus itu berharap kepada kita murid-muridnya agar kita ini dipakai Tuhan untuk menyinari kegelapan dengan perbuatan baik dan benar. Ya, padahal semua ini tuh kan kita ketika gambar diri kita rusak itu kan bukan hidup di dalam terang kasih Kristus, tetapi kita tetap hidup di dalam kegelapan. Jadi kita butuhnya kita terus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan orang-orang yang pernah melukai hati kita, dan kita juga berdamai dengan orang-orang yang kita lukai juga. Itu cara-cara untuk menjadi anak panahnya Tuhan yang setiap anak panah ini akan dipakai itu akan melesat dengan tepat sasaran. Dan di sini tuh banyak sekali yang tidak tepat sasaran karena itu tadi, karena gelap. Jadi kita harusnya itu ya kita ngakunya itu anaknya Bapa Surgawi, ya kita ngakunya ada Yesus di dalam hidup kita. Tapi katanya yang katanya seperti itu, yang kita sudah rajin di dalam makan firman mungkin ya, tetapi kenapa kok kita masih memberi makan ego kita, bahkan ego kita tuh yang menguasai kita, yang dominan di dalam hidup kita. Bahkan kasihnya kita itu bukan kasih yang tanpa syarat seperti yang Yesus ajarkan, tetapi kok memakainya kasih yang masih bersyarat. Aku mau memberi kamu, tapi kamu syaratnya seperti ini. Lah ini apa kerajaan surga mengajarkan seperti itu? Enggak kan? Jadi kita mau belajar terus supaya hidup kita ini dibenahi setiap hari. Seperti yang Pak Edi katakan tadi ya. Mengapa saya berdoa, saya puasa, tapi kok enggak terjawab? Nah, di sini letaknya. Kenapa kok saya ini sudah berpuasa, saya sudah rajin beribadah, ibadat nih ya. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan katakan, ibaratnya seperti itu. Tetapi karena justru kita ini membesarkan ego kita, bukan ngalah sama Yesus. Itu kesalahannya yang di situ. Sehingga anak panah itu ketika dipakai nggak tepat sasaran. Karena masih hidup dalam gelap tadi. Padahal Tuhan mau kita hidup di dalam terang kasih Kristus itu. Karena yang berbicara ketika kita itu berdoa, kenapa nggak dijawab Tuhan? Ya karena ada kekuatan pikiran kita atau laten jiwa kita. Kita masih memakai nanti piye ya, nanti gimana ya, atau ini berdoa dengan daging. Ini saya sendiri juga, saya ini yang mengalami seperti itu, dan saya juga berontak dengan Tuhan. Loh Tuhan, kenapa ini kok saya sudah beginilah, saya malah jadi hitung-hitungan sama Tuhan. Aku sudah mbok pakai, aku sudah pelayanan di sini, bahkan saya sakit pun saya juga pelayanan. Kenapa kok saya masih ngalami seperti ini? Saya malah berontak sama Tuhan, dan saya malah hitung-hitungan sama Tuhan. Di sini saya harusnya memakai caranya Tuhan. Itu apa? Pemberesan setiap hari. Kita harus pertama itu harus pemberesan setiap hari. Minta Bapa untuk kita ini dilimpahi kasihnya Bapa. Supaya kita ini yang gambar diri kita yang rusak ini benar-benar disempurnakan, dan kita yang tidak punya kasih yang tanpa syarat itu, kita kalau ada kasihnya Bapak, kita mengerti, oh aku enggak lagi menuntut lagi, tetapi aku benar-benar memberi kasih, supaya kasih tanpa syarat itu benar-benar menguasai hidup kita. Nih yang terus hidup kita ini hadir. Yang kedua ini hadir
untuk keluarga. Jadi berkat di dalam rumah dulu. Terkadang kita bisa jadi berkat di luar, tapi kita nggak bisa jadi berkat di dalam rumah sendiri. Jadi kita ini di dalam rumah tangga terlebih dulu itu kita harus diberesi terus. Kalau mau menjadi anak panahnya Tuhan yang melesatnya itu tepat sasaran. Kita harus menjadi berkat di dalam rumah tangganya dulu. Baru kita diutus Tuhan keluar. Mungkin di tetangga, mungkin sampai ke ujung bumi. Itu loh, itu yang terpenting. Jadi kita harus mau jadi berkat, tapi di dalam rumah tangga dulu itu terpenting. Terus yang ketiga kita bertindak. Jadi bertindaknya itu bukan sekedar kata-kata seperti yang kata Pak Edi tadi katakan. Kalau kita orang yang menjadi anak panah yang tepat sasaran, perkataan kita, tindakan kita pasti tepat. Karena apa? Perkataan kita pasti kita jaga. Walaupun mungkin kita sering jatuh bangun, tapi kita tepat terus langsung pemberesan dan kita minta ampun sama Tuhan dan kita minta untuk diberesi supaya perkataan kita tidak perkataan yang sia-sia. Terus yang keempat itu belajar integritas ilahi. Belajar juga untuk supaya wibawa ilahi itu bagaimana. Dan itu benar-benar kita butuh Roh Kudus untuk mengkoreksi hidup kita. Supaya hidup kita itu tidak mempermalukan kerajaan surga. Tetapi benar-benar kita ini menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia. Jadi kita hidup di dalam terangnya Kristus. Sehingga Kristus itu yang bercahaya di dalam hidup kita. Artinya hidup kita ini bisa jadi berkat untuk dimanapun berada. Entah itu di rumah, itu di luar. Jadi integritasnya itu walaupun itu ada orang banyak atau tidak ada orang, itu kita ngerti. Oh ya, aku tadi salah. Oh ini aku tadi pakai kamuflase. Oh ini aku begini. Jadi kita tuh pentingnya sama Roh Kudus tuh itu. Jadi kita ini tidak membohongi diri sendiri, tidak membohongi orang banyak. Jadi hidup kita ini benar-benar ada sinarnya Kristus itu, sehingga itu benar-benar jadi tepat sasaran. Ketika kita dibidikkan gitu, itu kita ngerti. Oh tepat banget gitu. Lah yang melesetnya itu tadi. Di mana Tuhan? Aku melesetnya kok di sini. Tolong Roh Kudus koreksi aku. Aku kok nggak tepat sasaran. Supaya langit-langit yang menyerupai tembaga itu benar-benar bisa digulung oleh malaikat surgawi. Dan kita menyatu dengan kerajaan surga. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, puji Tuhan. Terima kasih sekali, Pak Buning, buat masukannya. Jadi, anak panah itu ada dua macam. Yang satu dibilang doa itu seperti anak panah, bisa jadi kita seperti anak panah. Karena memang di dalam firman ada seperti itu ya. Ada anak-anak panah, anak-anak muda itu juga seperti anak panah gitu, yang dilesatkan oleh orang tuanya gitu kan. Nah, mungkin ada lagi mau tambahan dari Bu Betsy, silahkan. Kalau ada tambahan dari Bu Betsy, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Hilda. Terima kasih Pak Edi dan Bu Ning tambahannya. Sebenarnya yang jadi inti di sini adalah siapa yang memegang anak panah itu. Ya. Kita ini memang anak panah. Kita ini melalui proses hidup kita dibentuk jadi seperti anak panah yang runcing, yang bulu-bulunya di ujungnya tuh presisi sehingga tidak pada saat dilesatkan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Itu suatu proses yang sebenarnya tidak mudah, amat sangat tidak mudah untuk kita dibentuk menjadi anak panah yang demikian ya. Sebenarnya yang paling penting gimana anak panah itu tepat sasaran adalah siapa yang memegang panah itu. Siapa yang melesatkan panah itu. Itulah makanya kita sebagai anak panah sebenarnya kayak kita seperti kita alat saja. Kita tuh nggak tahu mau arah kemana, ke kiri, ke kanan, depan, pendek, panjang, mau lurus, mau tepat sasaran atau tidak, ke atas, ke bawah, kita nggak tahu.
kita tuh hanya taat aja. Jadi memang kita eh, kita dibentuk oleh Tuhan supaya Tuhan yang memakai kita, karena yang menentukan arah anak panah itu tepat sasaran atau tidak itu bukan kita, tapi Tuhan. Karena kita hanya anak panah, tetapi anak panah itu bisa tepat sasaran karena siapa yang memegang busurnya dan mengarahkannya. Saya rasa itu saja Mbak Hilda. Terima kasih. Wow, tambahannya luar biasa. Semakin lengkap. Oke, mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi hari ini, mengenai anak panah kemenangan. Boleh, silahkan. Dikasih waktu 2 menit. Adakah yang mau bertanya? Ada tanya, Kak? Boleh. Makasih Pak Edi, semuanya. Pak, aku tahu pegang busur sama panah itu aku tahu. Terus langsung jed gitu kan, mesti mundur dulu. Itu praktek. Tapi sekarang teori yang dimaksud Pak Edi itu gimana? Mundurnya itu maksudnya cara apa namanya? Ini loh, apa? Rohani. Nah, mau bilang rohani kok. Nah, itu gimana? Kok mundur dulu itu maksudnya gimana mundur? Apakah Ya, kita koreksi dulu? Makasih. ya, kadang-kala kita ada kemunduran rohani. Rasanya seperti mundur, tapi sebenarnya nggak mundur. Memang diundurkan Tuhan rasanya di dalam hidup kita. Kenapa ya saya ikut Tuhan kok seprono seprene, kok sampai hari ini kok gini-gini saja. Itu kan seperti anak panah diundurkan. Nah itu. Supaya apa? Kita tuh tidak mengapa ya, sombong di dalam hidup kita. Ada tak orang-orang sombong melayani Tuhan, wah sudah hebat. Ya, suatu saat sama Tuhan tuh lalu ditarik mundur supaya dia itu tahu persis yang berdaulat semua hidupnya itu hanya Tuhan. Nggak ada kata-kata yang apa, kamu hebat, itu nggak ada. Nah, begitu kita sadar, oh ya Tuhan, ini hanya hamba. Makanya kalau kita pelayanan, setelah kita pelayanan, saya selalu berdoa, Tuhan, aku ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan firman yang kau perintahkan. Seperti itu. Karena kita ini benar-benar apa ya, hamba. Tidak bisa kita melebihi apapun juga. Jadi artinya Bu, ditarik mundur itu bukan tarik apa ya, bukan kemundur, rasanya tuh mundur. Jadi seolah-olah Tuhan tuh kayak membiarkan kita rasanya jauh. Kenapa rasanya kok mundur ya kerohanianku seperti itu. Oh gitu. Sebenarnya bukan itu, tapi memang supaya kita tuh semakin lebih dekat sama Tuhan. Semakin kita itu istilahnya diisi sama Tuhan. Begitu sudah full, penuh, lepas, jret. Langsung Bu Nastiti lari kencang. Cus! Pelayanannya hebat. Ya, seperti itu. Begitu Ibu Nastiti. Iya, Paham apa belum? lagi kan masih setengah menit ya, 1 menit aja. Terus saya pernah jret gitu kan Pak, tapi itu menurut perasaan saya nggak tanya lagi sama Tuhan. Waktu jret loh, kok hasilnya Pak, wah malah tambah amburadul, nggak kena tepat sasaran, amburadul jadi ribut. Nah itu Nah, saya tanya loh, Tuhan kok malah gini. Menurut saya kan saya sudah tanya, sudah berdoa, terus kemudian gimana tuh Tuhan, nah ternyata waktunya tidak tepat. Oh gitu toh Tuhan, saya gitu. Oh jadi saya salah lah ya, seperti orang baru datang, biar dia duduk dulu, biar dia makan dulu, biar dia cuci kaki dulu apa mandi dulu, contohnya itu. Nanti saya tuh leyeh-leyeh apa gimana baru oh iya, terus saya ingat oh iya ya, kalau saya negur suami saya gitu, kok ini negur ini wah malah jadi oh gitu. Terus gimana Tuhan? Nah Kak Ida udah tahu nih masalah ini. Gimana Tuhan, aku nangis nangis, gimana Tuhan, gimana Tuhan. Sekarang terus ya tuh dulu aku udah bilang Kak Ida, basuh basuh kakinya. Hah? Basuh kakinya? Oh iya siap ya. Kok basuh kakinya apa? Aku ngambil air tak basuh kaki dia. Tapi Tuhan nggak suruh gitu. Terus aku lari aja langsung ke kamar. Aku deprok di kakinya anakku. Disitulah saya sekarang. Oh Tuhan lepas. Haleluya. Itu aja Kak.
Berarti tepat sasaran Jangan Tuhan. pakai perasaan ya, Bu. Apa? Jangan main Heeh. perasaan, karena Ya, perasaan ya itu itu. nggak Pak stabil Edi, ya. makasih. Iya, boleh. Pernah main perasaan sama Pak Edi barang, tapi saya maju terus, baru kemarin keluar. Mantap, Oh, makasih Kak. maafkan daku ya, Bu. Sudah tak maafkan dulu-dulu, Tuhan yang Oh, ngemaafkan. dulu-dulu. Iya, sudah. Mau aku ikut terus, so, kayak dia monitor aku terus, so, ayo maju terus gitu. Rajin, Bu Nastiti. Puji Ya. Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya. Ya memang betul ya, waktunya Tuhan itu, istilahnya waktu kita mau menyampaikan segala sesuatu harus lihat-lihat waktu. Terima kasih Bu Nastiti buat apa namanya contohnya. Dulu Bu Ning udah pernah nyontohin juga mencuci kaki musuhnya gitu kan. Nah ini sekarang Bu Nastiti juga melakukan hal yang sama. Teman-teman juga pastinya ada juga yang melakukan yang sama. Oke, baiklah kalau begitu. Ada lagi kah yang mau bertanya? Atau mau menanyakan sesuatu, silahkan. Ada lagi? Masih Iya, ada. Ya, silahkan Bu Ami. iya. Saya tanya, Bu. Maksudnya mundur ini ditarik ke belakang ini maksudnya seperti yang kita rasa down gitu ya? Ya, hampir sama. Kalau Oh, down itu Mirip gini, itu. berbeda dengan down. Kalau down itu tidak ada iman, sudah. Ya, Tapi kalau benar. ditarik mundur tuh artinya apa? Oh iya, eh, rasanya tuh ya kayak doa ampang seperti itu. Tapi Iya, tetap benar. melakukan terus seperti Mm-mm. itu, Bu. Kayak Seperti nggak ada datar gitu ya. kuasa, ditarik mundur. Itu gila atau bila sih? Gila. Oh gila. Oh, kalau gimana, Bu? Bu Ami? Tolong dibuka dulu Bu Ami. Silahkan Bu Ami. Bu Ami, dibuka dulu mic-nya. Ami, Bu Ami. Nah, Bu Ami. kita rasa seperti doa kita semakin kita minta supaya kita menjadi sabar, jadinya kita semakin tidak sabar gitu ya. Ya, Oh. hampir seperti itu, Bu. Betul. Makasih. Yuk, ini Bu Ami yang Jawa Timur itu ya? dan Bu Bukan. Ami yang Malaysia, yang Sarawak. Oh, Anu, Malaysia. Sarawak. Apa? Oh, Sarawak. Saya kira yang Jawa Timur itu Sarawak. siapa? Bu Ami apa yang gemuk itu? Yang Bu Ani, oh, itu Bu itu Bu Ani. Ani. Ya, Iya. Sudah Beda, ganti. beda. Yang Itu mana Mbak? Yang dulu kita sama-sama ke sana tuh ke rumahnya Mbak Ning. Oh, Mana Mbak Ya. Ning oh, Jepara? Itu Bu Ani yang apa? gemuk. Bu Bu Ani. Ani Jepara. Ani Jepara itu. Ah. Iya, ya, Jepara. ya, oke. Kita pernah ke sana. Ada lagi? Oke, ada lagi kah? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, nanti kita Nambahin sedikit. Seperti yang dikatakan Bunda Nastiti tadi, walaupun ya kita itu salah sasaran itu, nggak tepat sasaran, nggak apa-apa, karena Tuhan tuh mau ngajari kita untuk supaya kita tuh tepat sasaran itu bagaimana. Kita jangan terus tertuduh atau bagaimana. Kita tetap terus maju dan kita terus mencari kehendaknya Bapa itu maksudnya gimana. Pokoknya kita gandul sama Roh Kudus itu terpenting. Oke. Jadi kalau nggak gitu nggak ngerti kelanjutannya ya. Terima kasih. Kita kan nanti nggak tahu kesalahan kita di mana, taunya kita Nggak tepat tahu sasaran kelanjutannya. terus. Iya benar. Terus maju ya. Iya. Ngadu lagi nih kok kayak gini toh Tuhan. Oh iya diberitahu lagi. Makasih. Setiap air mata kita atau kegagalan kita itu mesti ada pelajarannya. Tetap itu kalau kita itu seperti yang Pak Edi kemarin nulis, saya juga confirm lagi Pak Edi gitu. Itu apa? Ketika kita tuh dibentuk itu tuh ya kalau yang Tuhan bentuk itu karena kita tuh tidak salah, tapi kita kok disalahkan atau kita salah atau bagaimana gitu. Itu tuh pembentukan dari Tuhan. Tapi kalau ini kesalahan kita lah itu yang kita itu nggak bisa. Gitu. Bukan pembentukan dari Tuhan gitu loh Mas. Ya, gitu. Bu Ida Marlia. Oke, baiklah. Terima kasih tambahannya lagi.
Oke, kita sudah lengkap sekali ya apa yang kita bahas hari ini mengenai anak panah kemenangan. Nah, sebentar lagi kita masuk ke sesi doa. Bagi teman-teman yang ada di Zoom ini ya yang melihat rekamannya, kita akan lanjut lagi ke tema berikutnya di hari Senin depan. Bagi saya mendorong teman-teman yang mendengarkan rekaman ini untuk ikut Zoom yuk. Kalau ikut Zoom lebih enak, bisa interaksi, bisa tanya, bisa mendapatkan apinya tuh kayaknya bisa bersemangat berapi-api waktu kita ikut Zoom bareng-bareng. Ya, boleh kan teman-teman, silakan ya. Nanti kalau itu diatur waktunya, berdoa Tuhan saya rindu ikut Zoom, pasti Tuhan jawab. Ya teman-teman ya. Oke, baiklah kalau begitu sampai jumpa di acara RRS minggu depan, Senin depan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.